Yang berkedok investasi untuk mengikuti perkembangan terbaru kita sudah tersambung dengan koresponden CNN Indonesia ada Mahardika Utama yang akan siap dengan laporannya. Selamat siang Dika. Dika, apa agenda pemeriksaan pada hari ini di sana? Ya, selamat siang Heranov. Barreskrim Polri pada hari ini memang cukup diramaikan dengan adanya agenda pemeriksaan terkait dengan kasus investasi berkedok trading, padahal diduga merupakan praktek perjudian online. Ada dua agenda pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan terhadap Doni Salmanan yang dikenal oleh netizen sebagai Crazy Rich asal Bandung. Tadi Doni Salmanan datang ke Barreskrim Polri pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat didampingi oleh manajer dan juga kuasa hukumnya. Ia tiba di Barreskrim dengan status sebagai saksi terlapor untuk kasus dugaan penipuan, judi online dan juga tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Doni dilaporkan oleh seseorang berinisial RA pada tanggal 3 Februari 2022. Sebelumnya, dalam keterangan sebelumnya, maksud saya pelapor mengaku tertarik setelah melihat video Doni Salmanan yang menunjukkan aset-aset mewahnya hasil dari melakukan trading melalui opsi biner dalam platform Quotex. Dalam perjalanannya, RA menyerahkan sejumlah deposit dengan link referral di platform Quotex, tetapi kemudian RA tidak pernah mendapatkan keuntungan atau alias tidak pernah menang. Pelapor ini menduga bahwa ketika trader kalah, afiliator mendapatkan keuntungan lebih dari 70%, sehingga ia melayangkan laporan ke Barreskrim Polri yang kini tengah dilakukan penyidikan. Selain Doni Salmanan yang saat ini masih berstatus sebagai saksi terlapor, pihak dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah memeriksa sedikitnya 14 orang saksi lainnya. Dalam keterangan melalui sebuah video beberapa waktu lalu, Doni Salmanan mengaku bahwa dirinya yang berperan sebagai afiliator dari opsi biner Quotex ini tidak pernah memaksa para tradernya untuk bergabung di aplikasi Quotex. Lalu kita sedikit review lagi Heranov bahwa dalam opsi biner ini trader diajak menebak harga dari sebuah aset dalam waktu yang telah ditentukan. Jika aset yang telah ditentukan tersebut sudah dipilih, maka pengguna akan mempertaruhkan modalnya untuk mendapatkan keuntungan. Maka ini tidak jauh berbeda dengan praktek perjudian secara online. Maka tak heran Heranov, jika Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sepanjang tahun 2021 telah melakukan pembekuan atau melakukan pemblokiran terhadap 1.222 domain situs perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan juga situs trading, maksud saya situs judi online berbasis trading. 92 di antara 1.222 domain tersebut adalah opsi biner yang di dalamnya termasuk Binomo yang melibatkan Crazy Rich asal Medan, Indra Kents, lalu kemudian Quotex yang melibatkan Doni Salmanan yang tengah dilakukan pemeriksaan saat ini, lalu kemudian juga ada beberapa situs-situs lainnya seperti Olympitrade dan lainnya yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bapepti. Dan selain selain Doni Salmanan, hari ini juga ada agenda pemeriksaan saksi terkait dengan kasus serupa tapi tak sama yang melibatkan tersangka Indra Kents yang merupakan afiliator dari opsi biner platform Binomo. Hari ini dijadwalkan ada pemeriksaan terhadap seorang YouTuber bernama Erwin dan juga kekasih dari Indra Kents yaitu Vanessa Kong beserta dengan ibunya atau tak lain adalah merupakan calon ibu mertua dari Indra Kents itu sendiri. Saya mendapatkan informasi bahwa Vanessa juga telah tiba di Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus tentunya untuk mendalami aliran dana yang diduga berasal dari hasil trading melalui platform Binomo yang disebut merugikan masyarakat hingga 3,8 miliar rupiah. Seperti dijelaskan sebelumnya, pihak dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus menyatakan bahwa pihaknya atau pihak kepolisian akan melakukan pembekuan atau penyitaan aset yang dimiliki oleh Indra Kents. Sedikitnya ada 12 daftar aset yang sudah saya kantongi, itu terdiri dari 2 mobil mewah, lalu kemudian ada rumah di Sumatera Utara, ada apartemen di kawasan Tangerang, Banten, dan juga sejumlah rekening yang dimiliki oleh Indra Kents. Dan jika dikalkulasi totalnya hampir mencapai 100 miliar rupiah.
Saat ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi terkait dengan kasus Indra Kents, dan Indra Kents sendiri dijerat dengan sejumlah pasal, mulai dari pasal 45 ayat 2, lalu pasal 27 ayat 2, 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, kemudian juga pasal 3, 5, dan 10 tindak pidana pencucian uang yang ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara tentunya, selain juga adanya ancaman hukuman untuk dimiskinkan bagi Indra Kents maupun juga bagi Doni Salmanan yang saat ini masih berstatus sebagai saksi terlapor. Tadi kalau kita kembali lagi ke Doni Salmanan ketika tiba ia sempat memberikan statementnya kepada awak media yang menyatakan bahwa ia siap untuk menjalani proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Kembali ke Anda, Herano. Baik, kita dukung upaya dari Baris Krim Polri dalam menuntaskan kasus investasi atau penipuan investasi online ini, apalagi melibatkan sejumlah afiliator atau influencer. Terima kasih laporan Anda langsung dari Baris Krim Polri, Mardika Utama dari Jakarta.